Shalom. Hari ini saya sungguh mengucap syukur Bapak Ibu untuk kedua kalinya saya ada beribadah bersama Bapak Ibu jemaat yang ada di City Worship di sini. Kesempatan yang Tuhan beri bagi kita untuk sama-sama ada dalam persekutuan dengan Tuhan, menemukan kehendak Tuhan dan terus mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin tanya, ini saya diberi tema perenungan kita siang hari ini, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-38. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya ingin tanya Bapak Ibu saudara-saudara, jika kepada kita diberi tawaran pekerjaan, nih datang tawaran pekerjaan kepada kita, apa kira-kira pertimbangan pertama yang akan menjadi bagian yang kita pikirkan untuk memutuskan menerima atau menolak? Kira-kira apa yang ada di pikiran kita untuk jadi pertimbangan pertama kalau datang nih orang yang tawarin kita pekerjaan, ini ada pekerjaan, pertimbangan kita yang pertama untuk terima atau tolak biasanya apa? Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi yang saya temukan di begitu banyak tempat, pertimbangan utamanya adalah upah. Gaji berapa dulu? Kenapa upah? Karena setelah kita tahu upah, maka kita akan mulai ada dalam posisi tawar dengan memikirkan resiko kerja, keadaan keluarga, tuntutan kebutuhan hidup, dan lain-lain sebagainya. Kalau semua itu sebanding dengan upah yang kita dapat, maka biasanya pekerjaan itu kita terima. Kalau tidak, tentu saja itu akan membawa kita pada pilihan untuk menolaknya. Bagi kita mungkin itu terasa, ya betul ya, sah-sah saja, sangat manusiawi kalau kita mau bekerja dan kita tahu hak kita atas upah itu berapa. Tapi kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara, jika ini bicara tentang relasi kita dengan Tuhan, boleh tidak? Kalau ini bicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan datang, Tuhan beri kita satu tugas, boleh tidak pertimbangan pertama kita adalah upah apa yang saya dapat? Bagian firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar dari satu sosok perempuan yang dicatat Alkitab sebagai perempuan yang sederhana, rendah hati, dan begitu tulus mengasihi. Namanya Maria. Bapak Ibu saudara-saudara, nama Maria adalah nama yang umum ya di kalangan orang Yahudi di masa itu nama yang banyak perempuan punya. Maria adalah seorang yang sebenarnya bukan siapa-siapa, bahkan kalau kita cari di catatan sejarah, biografi tentang siapa Maria, basicnya tidak banyak yang bercerita tentang itu. Sosok perempuan ini kemudian ada di depan dan dikenal banyak orang setelah ia menjalankan perannya sebagai ibu Yesus. Sebelum peran itu Maria bukan siapa-siapa. Dia tidak dikenal, dia tidak dibangga-banggakan, dia bahkan tidak punya panggung. Maria ini adalah perempuan yang berasal dari keluarga Yahudi keturunan Daud. Ia dari Nazaret. Nazaret adalah kota kecil yang juga tidak diperhitungkan. Maria adalah seorang yang sangat sederhana. Maria adalah tunangannya Yusuf. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab menggambarkan kalau kita baca begitu banyak kisah tentang Yesus, kita akan menemukan gambaran tentang Maria adalah perempuan yang sederhana, yang rendah hati, bahkan tulus, penuh kasih, mau taat. Mengapa Maria yang terpilih? Kita mungkin akan sepakat ya jawabannya otoritas Tuhan. Kalau Tuhan pilih A dan bukan B, kalau Tuhan maunya C dan bukan D, itu mau otoritas Tuhan. Kita tidak punya hak untuk mendakwa Tuhan. Tuhan kenapa dia bukan saya? Tidak. Tuhan punya otoritas penuh untuk memilih siapa yang mau dia pilih untuk dia pakai, pekerjaan apa yang mau dia berikan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa Maria? Maka kita akan sepakat jawabannya adalah otoritas Tuhan. Tetapi siang hari ini yang mau jadi bagian perenungan kita adalah bagaimana respon Maria atas pilihan Tuhan itu. Bagaimana Maria merespon pilihan Tuhan atas hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita membaca catatan Lukas 1 ayat 38, demikian jawab Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu.
Apakah Maria sedang tenang, santai, pertimbangannya sudah matang, perhitungannya sudah tepat. Lalu dia bilang, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Tidak Bapak Ibu, tidak. Maria tidak ada dalam situasi yang demikian. Kalau membaca pasal ini secara keseluruhan, ketika malaikat Gabriel datang dan menjumpai Maria dengan membawa pesan, maka kita akan menemukan beberapa keadaan yang bisa menggambarkan situasinya Maria. Pertama, ketika Maria bilang, salam bagimu. Ketika malaikat bilang itu, Maria mengalami apa? Keterkejutan yang begitu besar. Dia terkejut, saya juga Bapak Ibu kalau didatangi malaikat terkejut luar biasa. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi saya yakin semua orang pasti akan terkejut. Lalu ketika malaikat Gabriel menyampaikan salamnya, Maria tidak mengerti apa ini. Salam bagimu engkau yang dikaruniai. Apa ini maksudnya? Dia terkejut, dia tidak mengerti. Lalu ketika malaikat Gabriel bilang, engkau akan mengandung. Wah, bagaimana? Saya belum bersuami. Maria berpikir bagaimana mungkin seorang perawan akan mengandung, bagaimana caranya. Dia bingung, dia tidak mengerti. Dalam kebingungan ini dia bilang pada malaikat, bagaimana caranya? Saya ini belum bersuami. Lalu kata Tuhan, kalau kita baca pasal ini, bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena itu pekerjaan Roh Kudus. Engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Maria tentu sebagai perempuan biasa yang ada dalam tradisi Yahudi yang begitu ketat, saya yakin dia ada dalam kondisi yang terkejut, bingung, tapi juga takut. Sebab hamil di luar nikah itu bisa membawa dia pada hukuman yang berat. Kalau itu dari persekutuan keluarganya, dia bisa dikucilkan, diasingkan, dibuang. Kalau dia diyakini melakukan pelacuran, maka orang yang melacurkan diri akan dihukum rajam. Dia akan dirajam dengan batu sampai mati. Kondisinya begitu beresiko. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Maria tidak bertanya kepada malaikat, lalu upah saya apa? Nanti malaikat saya dapatnya apa? Maria tidak bertanya. Perhatikan responnya. Dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria ada dalam keadaan yang menyadari posisinya. Kata hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita membaca teks Yunani, kata hamba Tuhan ini, hamba doulos, Tuhan theos. Jadi hamba Tuhan. Kata doulos berarti kalau diterjemahkan secara hurufiah artinya budak. Tapi kata hamba Tuhan yang diucapkan Maria sedang ada dalam menggambarkan situasi Maria yang menyadari bahwa Tuhan pemilik hidupnya. Dan saya ini Maria bukan siapa-siapa. Karena itu ketika dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Dia sedang menundukkan diri, ada dalam posisi berserah penuh. Jadi menurut pemilik hidup, maunya apa? Dia sedang ada tunduk. Ya Tuhan, terserah maumu apa? Kamu pemilik hidup, kamu Tuhan. Dan aku ini hamba. Jadi saja menurut maumu. Maria menyadari kondisinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dia memutuskan menerima. Bukan karena upahnya, Maria tidak tahu upahnya apa. Tapi karena dia tahu dia siapa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kalau itu pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana bisa? Bagaimana bisa Maria ada dalam kondisi seperti ini? Pertama, ada dua hal yang ingin saya sampaikan untuk kita renungkan. Pertama, sebab Maria memilih percaya. Ketika malaikat bilang, kamu akan mengandung. Yang ada di pikirannya, saya kan perawan, bagaimana mungkin? Tapi ketika malaikat bilang, oleh Roh Kudus, kamu akan mengandung oleh Roh Kudus. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria memilih percaya. Masuk akal tidak? Tidaklah. Kan ini secara manusia harus ada hubungan biologis, baru ada kehamilan. Tidak masuk akal. Tapi Maria memilih untuk meletakkan hatinya pada Tuhan. Percaya bahwa betul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul tidak Bapak Ibu? Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia yakin. Karena kenapa? Karena dia kenal siapa Tuhannya. Dia tahu malaikat ini Gabriel yang datang ini utusan Tuhan. Dia percaya. Bukan karena dia tahu dia istimewa. Maria tahu loh dia bukan orang. Ada kan banyak perempuan. Kalau melihat Maria terpilih bukan karena dia cakap, dia hebat, dia istimewa. Bukan. Tapi karena dia tahu Tuhan yang memilih dia.
Maka dia percaya karena dia kenal Tuhan itu. Allah yang sanggup melakukan apapun bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Karena itu sekali lagi dia memilih untuk percaya. Meski akal sehatnya tidak sanggup menjangkau pikiran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Maria adalah salah satu tokoh Alkitab yang kita temukan. Imannya begitu kuat. Meski dia tidak tahu jalannya, dia tidak tahu caranya, dia tidak tahu ujungnya. Tapi apa yang membuat dia yakin melangkah maju? Dia tahu siapa Tuhannya. Kita pun demikian Bapak Ibu. Kita mungkin sedang ada dalam situasi Tuhan. Ini kok sulit, saya tidak paham. Tuhan ini persimpangan. Tuhan ini kelam, ini situasi yang begitu buruk bagi saya. Saya tidak tahu cara Tuhan menolong. Saya tidak tahu pintu mana yang akan Tuhan bukakan. Saya tidak tahu waktu kapan yang akan Tuhan berikan. Tapi kita bisa memilih untuk percaya. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Amin. Karena kita tahu siapa Tuhan kita. Bapak Ibu tahu banyak kesaksian Alkitab yang menceritakan tentang langkah-langkah iman yang diambil oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mari kita lihat bagaimana 3 tokoh Alkitab yang diceritakan dalam kitab Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika raja menyuruh semua orang yang mendengar bunyi-bunyian, Bapak Ibu bisa baca kitab Daniel, kisah tentang perapian yang menyala-nyala. Setelah bunyi-bunyian semua terdengar, maka semua kamu harus sujud menyembah patung raja. Yang tidak menyembah akan dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Setelah bunyi-bunyian, semua bunyi, semua orang sujud menyembah. Maka muncullah 3 orang yang tidak bersujud. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Laporan ini masuk sampai kepada raja, maka dengan marah raja bilang, panaskan perapian itu. Disuruh lagi, sujud menyembah, kalau tidak kamu akan dibakar. Bunyi-bunyian terdengar dan setelah itu semua orang sujud. Berdiri di tengah-tengah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak juga menyembah. Lalu kata raja, mereka disuruh karena kalau tidak kalian akan dibakar. Kata mereka kepada raja, ya Tuanku raja, bahkan kalau Tuhan yang kami tidak akan menyembah patung raja. Bahkan kalau Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami pada saat ini, kami tetap tidak akan menyembah patung raja. Sebab mereka hanya mau menyembah Allah, Tuhan yang mereka kenal. Mereka tidak tahu cara Tuhan akan menolong mereka dari situasi itu seperti apa. Mereka tidak tahu jalan mana yang akan Tuhan bukakan. Bahkan kebuntuan di depan mata ini perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka memilih untuk percaya. Maka apa yang terjadi? Demikian ketiganya diikat, dibuang ke perapian itu. Tapi lalu pintu itu Tuhan bukakan. Dari yang 3 orang, tampak 4 orang, Alkitab mencatat 1 seperti anak dewa. Tidak ada satu pun di tubuh mereka yang hangus terbakar. Mereka tidak tahu cara Tuhan bekerja, tapi mereka tahu Tuhan yang disembah tidak pernah berhenti bekerja. Amin, amin. Bapak Ibu tahu Esther, ketika Mordekai dengan baju kabungnya ada di depan gerbang. Lalu Esther lihat, dia utuslah pelayannya, tanya kenapa ada di situ. Kata Mordekai, Bapak Ibu bisa baca kitab Esther. Bilang pada Esther, telah keluar maklumat raja, semua orang akan dibunuh. Bangsa mereka akan dibinasakan atas hasutan Haman. Maka Mordekai bilang kepada pelayan, bilang Esther untuk menghadap raja. Kata Esther, sampailah pesannya, sampaikan pesan kepada Mordekai. Kamu kan tahu, kalau kita tidak dipanggil raja, maka kalau raja tidak mengulurkan tongkat emas, pilihannya cuma 1, mati. Tidak ada yang lain. Kata Mordekai kepada Esther, jangan kamu kira karena kamu ada di istana, lalu kamu akan lolos dan aman. Mungkin untuk saat seperti inilah kamu beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Esther mengumumkan puasa 3 hari 3 malam. Semua orang termasuk dia dan para pelayannya. Setelah puasanya selesai bangkitlah Esther. Dia tidak tahu jalannya Tuhan. Dia tidak tahu caranya Tuhan. Tapi dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Maka majulah Esther menghadap raja. Yang tidak pernah dia bayangkan
Demikian terjadi. Raja mengulurkan tongkat emasnya. Maka selamatlah Ester dan seisi bangsanya. Bapak Ibu sekali lagi, kita tidak tahu apa yang Tuhan pikirkan. Karena kita terbatas, kita tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Yang bisa kita lakukan adalah mempercayai setiap perkataannya. Amin. Mempercayai setiap perkataannya. Meletakkan hati kita pada Tuhan. Yakin saja Tuhan punya caranya. Bahkan Bapak Ibu kalau kita doa nih, kalau kita doa lalu kita tidak tahu Tuhan dari mana ya? Tuhan bagaimana ya? Jangan biarkan iblis masuk di hati kita sebab pertanyaan-pertanyaan yang terasa logis itu pintu masuk, itu celahnya. Ketika ini kan logis, logika mempertanyakan, itu pintunya. Kalau kita biarkan itu, maka iblis masuk di sana dan membawa kita meragukan Tuhan. Kenapa kita bisa ragu? Karena kita akan mengukur Tuhan dengan kekuatan kita. Ini tidak mungkin. Karena kita mengukur Tuhan dengan kekuatan kita. Ini pasti kalah. Karena kita mengukur Tuhan dengan kekuatan kita. Maka kita akan mulai meragukan Tuhan. Percaya saja, kita bisa berkata pada Tuhan, Tuhan saya tidak tahu. Caranya Tuhan bagaimana? Waktunya Tuhan kapan? Tapi saya tahu Tuhan yang saya kenal, Tuhan yang maha kuasa. Yang sanggup menolong saya, yang tidak pernah terlambat untuk memberkati. Tuhan yang akan buka jalan, amin. Maka biarlah setiap kita meletakkan hati kita, iman kita, percaya kita pada Tuhan. Kalau pendeta, saya kadang-kadang takut, khawatir, ragu, kan saya manusia daging. Karena itu Bapak Ibu setiap hari berdoalah, saya juga berdoa. Tuhan tambahkanlah iman saya. Tuhan tambahkanlah iman saya. Saya berdoa seperti ini. Tuhan tambahkanlah iman saya. Supaya saya hidup rendah hati dan takut Tuhan. Tuhan melakukannya. Supaya kalau kita ada di tengah keadaan-keadaan yang membingungkan. Yang membuat kita terkejut dan tidak tahu jalannya. Kita akan tetap punya keyakinan penuh pada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara ini yang tidak boleh kita abaikan. Doa, firman, pujian. 3 hal ini adalah cara kita bertemu Tuhan dari hati ke hati. Doa, firman, pujian, ibadah kita. Tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita abaikan, itu cuma ibadah. Kata siapa? Firman Tuhan dalam kitab Keluaran bilang begini, beribadahlah kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini tidak hanya bicara secara hurufiah, makanannya diberkati, minumannya diberkati. Loh, bagaimana kalau kita sakit? Tidak dalam pengertian yang demikian Bapak Ibu. Tetapi ungkapan-ungkapan ini, janji firman ini menjamin penyertaan Tuhan dalam keadaan apapun bagi orang-orang yang menyembah Tuhan. Karena itu sekali lagi, doa, firman, pujian harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Jangan pernah melewatkan satu hari tanpa hal-hal ini. Bahkan Bapak Ibu, ketika kita bangun pagi, cuacanya mungkin tidak bersahabat dengan kita, situasinya mungkin tidak enak. Tetaplah teduh, tenang dengan Tuhan. Doa, firman, pujian. Ketika kita dalam segala aktivitas kita sepanjang hari, doa, pujian, firman, biarlah itu menjadi bagian kita. Di kesibukan-kesibukan kita, kita bisa menyanyikan puji-pujian kita pada Allah. Bapak Ibu tahu, saat kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, hadiratnya turun bagi kita. Sebab Allah bertahta di atas pujian umatnya. Maka kita bisa menyanyikan pujian dalam keadaan apapun. Saya Bapak Ibu, kadang kalau di tengah keadaan yang lelah, entah itu karena pelayanan, karena pekerjaan, karena hal-hal yang lain. Lalu ketika lelah, manusia kalau lelah Bapak Ibu, kadang kita mudah marah, mudah bersungut, ya namanya juga lelah. Kadang kita mudah tersinggung, ada segala sesuatu yang bisa membuat kita salah arah, bisa dengan mudah terjadi ketika kita lelah. Bagaimana cara kita untuk bisa membuat lelah itu tidak membawa kita jatuh dalam dosa, tapi justru membawa kita ada dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Pujian adalah salah satu jalannya. Ketika saya lelah, kita bisa berkata pada Tuhan lewat puji-pujian kita. Saya kalau sedang lelah antara lain, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Ini sedang lelah.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lelahnya mungkin tidak langsung hilang, tapi hatinya kuat. Imannya teguh. Lalu Roh mengingatkan kita, di lelah itu ada berkat, di lelah itu ada pertolongan, di lelah itu ada Tuhan. Kita tidak sendirian. Karena itu jangan biarkan lelah kita, rasa apa kita ya, mungkin dengan semua situasi penat yang kita pikul, beban kita, lalu membuat kita salah jalan. Padahal Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, percaya Tuhan. Percaya Tuhan, kenal Tuhan. Firman itu adalah cara kita mengenal Tuhan. Baca Alkitab, dengarkan firman, renungkan firman setiap hari. Tidak pernah waktu kita terbuang percuma saat kita mau ada dalam perenungan firman. Pendeta saya ini kerjaannya banyak ini, buru-buru pendeta. Kalau saya harus baca satu pasal ini memakan waktu. Bapak Ibu, coba tarik napas dalam-dalam. Kita bahkan tidak punya kekuatan 1 detik untuk bernafas jika Tuhan tidak memberikannya. Jadi tidak pernah kehilangan waktu atau membuang waktu dengan sia-sia ketika kita memberi ruang di hidup kita untuk merenungkan firman. Tapi sebagai orang tua, ini orang tua pendeta mau bilang, jangan lupa untuk membangun dialog tentang Tuhan dalam hidup bersama anak-anak. Ini perhatikan Bapak Ibu, ada banyak orang tua. Nanti kalau anaknya sudah salah baru bilang, tuh kan, mama so bilang toh, papa so bilang toh, apa kok? Nanti kalau sudah salah, baru kita mencecar mereka dengan peraturan-peraturan tentang Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan. Terlambat Bapak Ibu, terlambat salah kita. Percakapkan tentang Tuhan dalam diskusi kita, dialog kita hari-hari. Hari-hari. Itu akan menuntun anak-anak kita untuk membangun relasi mereka dengan Tuhan. Maka orang tua harus punya bekal firman lalu mempercakapkan itu kepada anak-anak, anak cucu mereka. Bicarakan tentang Tuhan setiap hari. Kalau kita bangun pagi misalnya, sudah berterima kasih pada Tuhan belum? Tuhan kasih bangun kita sekeluarga hari ini. Kalau boleh selesai pulang sekolah, sudah berterima kasih pada Tuhan belum? Hari ini Tuhan berkati. Saya kadang-kadang tanya ini anak saya, Bapak Ibu. Kak, di sekolah main dengan siapa? Oh, teman ini, teman itu, teman itu. Wah, terima kasih pada Tuhan, ternyata hari ini Tuhan beri teman yang baik. Itu cara kita mempercakapkan tentang Tuhan pada anak-anak kita. Kalau saya antar ke sekolah Bapak Ibu, sebelum dia turun dari mobil, saya bilang, Kak, semangat belajar hari ini ya. Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus berkati. Cara kita mempercakapkan tentang Tuhan pada anak-anak kita. Jangan tunggu mereka salah dulu. Biar mereka kan ke sekolah minggu, mereka kan ke ibadah gereja, mereka kan dengar pendeta khotbah. Nanti kalau sudah salah, tuh lupa kan pendeta sudah bilang kan di khotbah. Salah caranya Bapak Ibu. Kita orang tua pendidik utama. Kalau sekolah, gereja itu mah instrumen pendukung. Orang tua pendidik utama. Orang tua harus tahu firman, mempercakapkan itu dalam hidup dengan anak-anaknya setiap hari. Supaya iman bertumbuh, karena kita bilang apa? Iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Buat mereka mendengar tentang Tuhan setiap hari dalam setiap percakapan kita. Yang sederhana di keseharian mereka. Supaya mereka ingat tentang Tuhan, kita juga ingat tentang Tuhan. Kita selalu diingatkan tentang Tuhan. Maria punya pengenalan tentang Tuhan yang benar. Karena itu ketika malaikat bilang ini tugasnya ini, dia bingung, dia terkejut, dia tidak tahu, dia tidak paham. Tapi dia bilang begini pada Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Kita juga, kalau kita kenal Tuhan, kita akan dapat memutuskan untuk tetap dengan Tuhan, meski kita tidak mengerti cara Tuhan. Kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Maria bisa seyakin ini dan memutuskan untuk terima tugas itu? Sebab dia tidak memandang dirinya, tapi dia memandang Tuhannya.
Kalau memandang dirinya, Maria tahu dia tidak mampu. Dia tahu dia tidak sanggup. Dia tahu bahwa skill dan kemampuannya tidak bisa diandalkan. Tetapi ketika dia memandang Tuhan, dia tahu bahwa pekerjaan ini adalah kasih karunia. Ketika dia memandang Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan yang membuat saya jadi istimewa. Saya terpilih, saya dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu meski mungkin langkahnya akan berat, tapi dia memandang Tuhan dan melangkah maju bersama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak kali kita dalam hidup, kita menjadi orang-orang yang meragukan diri kita sendiri. Karena kita tahu kita tidak bisa, kita tahu kita tidak mampu. Saya tidak bisa ini, saya tidak mampu, saya pasti gagal. Ketika kita melihat diri kita dengan semua ketidakmampuan kita, yang membuat kita tidak istimewa, yang membuat kita punya kekurangan. Tapi sebenarnya siapa sih di dunia ini yang saking istimewa lalu tidak punya kekurangan? Tidak ada Bapak Ibu, semua saya, Bapak Ibu semua kita ada dalam kondisi yang begitu, tidak istimewa karena banyak kekurangannya. Kalau kita memandang diri kita dalam kondisi yang seperti ini, maka apapun peran, tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kita akan sulit kita kerjakan. Susah bagi kita untuk melangkah maju bersama Tuhan. Kadang kita berdoa, Tuhan berkati saya Tuhan. Supaya saya bisa memenuhi kebutuhan hidup, biaya untuk anak-anak, segala macam yang kita doakan. Giliran Tuhan datangkan kesempatan untuk bekerja, melakukan tanggung jawab, ada banyak panggilan yang Tuhan bawa di depan kita. Lalu kita lihat, saya tidak bisa, tidak mungkin saya tidak mampu. Ini gagal ini, saya tidak bisa yang ini, saya tidak mampu yang ini juga tidak mungkin, yang ini, Tuhan tolong berkati saya. Padahal Tuhan taruh berkatnya. Tapi kita lupa memandang Tuhan. Sehingga kita tidak bisa maju bersama Tuhan. Bapak Ibu tahu Musa? Waktu Tuhan datang kepada Musa dan bilang, Musa kembalilah ke Mesir. Bawa saudara-saudaramu untuk keluar dari sana, dari perbudakan Mesir. Musa bilang apa nih? Di tanah Midian kan dia sudah keluar. Tuhan, saya tidak pandai bicara, saya tidak bisa, saya tidak pandai bicara. Lalu Tuhan bilang, bukan kamu, aku akan menaruh perkataanku kepadamu. Lalu Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak percaya saya? Itu kan saya sudah lari, sudah lama tidak ada di Mesir. Bagaimana kalau mereka tidak percaya saya? Tuhan bilang, nanti Tuhan taruh. Maka Tuhan bawa Harun untuk ada bersama-sama Musa. Tapi Tuhan, karena Musa memandang dirinya dan dia tahu, akan sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaan orang Israel. Sebab bangsa ini, saudara-saudaranya ini tidak kenal dia lagi. Bahkan yang kenal Musa tahu bahwa dia lari karena dia membunuh prajurit Mesir. Kalau mereka tidak percaya bagaimana? Lalu dia lihat dirinya, bagaimana saya harus bicara di depan Firaun? Apa yang harus saya katakan? Saya tidak pandai. Lalu Tuhan bilang, bukan kamu tapi aku. Maka Musa memandang Tuhan dan maju melakukan tugasnya. Tidak pernah ada di benak Musa akan ada air menjadi darah, akan ada katak yang memenuhi satu Mesir. Tidak ada di benak Musa akan ada hujan es, penyakit sampar, gelap gulita. Tidak pernah ada di benaknya Musa akan ada kematian anak-anak sulung. Mulai dari ternak sampai anak sulung orang Mesir. Tidak ada yang bisa Musa gambarkan dalam pikirannya. Tapi Tuhan bekerja melalui Musa. Dalam kelemahan Musa, dalam kekurangan Musa, dalam ketidakmampuan Musa, Musa melihat Tuhan yang besar itu. Dia tidak bisa, tapi karena dia memandang Tuhan, dia melihat hebatnya Tuhan dalam hidupnya. Maka Bapak Ibu, ketika orang Israel ada di depan Laut Teberau, di belakang mereka tentara Mesir sedang mengejar. Bangsa ini mulai berteriak-teriak, mereka menangis, Musa lebih baik kita di Mesir saja. Kenapa bahwa di sini ini kita dikubur ini di depan lautan ini, kita mau mati di sini. Musa berseru kepada Tuhan, dia memandang Allahnya. Lalu dia mengulurkan tongkatnya. Bukan Musanya yang hebat atau tongkatnya yang ajaib, bukan. Tapi Tuhan yang hebat dan ajaib itu membelah Laut Teberau bagi mereka. Musa memandang Allahnya. Dia tidak hebat tapi Tuhan yang hebat. Karena itu di tengah kelemahannya dia melihat betapa besar Tuhan itu.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kisah tentang Maria ini hendak membawa kita. Mari lakukan pekerjaan kita yang Tuhan beri pada kita. Kecil, besar, sederhana, atau mungkin yang luar biasa, yang spektakuler. Yang dianggap orang, yang dipuji orang, atau yang di belakang layar yang tidak diperhitungkan. Lakukan itu dengan memandang Tuhan. Paulus bilang begini, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita memandang Tuhan, maka kita akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Lalu apa untungnya? Kita akan melihat hebatnya Tuhan di hidup kita. Hebatnya Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya dulu melamar, sebelum saya menjadi pendeta, lulus saya, dan kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu, saya pendeta Gemim. Di Gemim yang mau jadi vikaris ada standar usia. Harus 25 tahun baru boleh mengajukan lamaran. Itu kalau sinode membuka penerimaan vikaris, ada berkas yang harus dipenuhi dan salah satu syarat usianya harus 25 tahun. Ketika saya lulus 22 tahun dan saya tidak bisa melamar jadi vikaris. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Tidak ada penerimaan vikaris lagi. Saya kemudian melamar di satu perusahaan swasta dan bekerja. Tuhan berkenan atasnya. Di pekerjaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara saya tidak punya skill sama sekali. Tapi karena desakan keadaan, saya harus bekerja, saya sudah lulus, sudah sarjana, dan saya tidak bisa melamar vikaris, saya harus punya pekerjaan. Maka saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya mau bekerja, Tuhan akan memperlengkapi saya, Tuhan akan menambah kemampuan saya dengan cara Tuhan. Maka kemudian saya diterima Bapak Ibu dan bekerja di sana. Di satu perusahaan swasta, bekerjanya cukup lama. Lalu di tengah pekerjaan-pekerjaan itu Bapak Ibu tahu Tuhan memberkati saya dengan keadaan ekonomi yang stabil. Gajinya cukup, bahkan boleh dibilang lebih dari cukup. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah saya kuasai, saya tahu ini sudah gampang, ini sudah biasa, ini sudah saya tahu. Relasinya sudah banyak, keadaannya sudah mapan. Tiba-tiba pendeta yang ada di jemaat saya menelpon, ada penerimaan vikaris. Setelah bertahun-tahun berlalu, hampir 10 tahun. Ada penerimaan vikaris. Saya pikir-pikir, masih boleh. Saya sudah ada dalam kondisi yang aman sebenarnya dari segi kerja dan gaji. Tapi kemudian karena saya berlama-lama, pendeta di jemaat saya menelpon orang tua saya dan kemudian bilang ke Gina, melamar vikaris, ayo melamar. Ini sudah dibuka. Dia mendesak saya dan saya bersyukur saya didesak Bapak Ibu. Dia mendesak saya, ayo melamar, gini melamar, ini nanti ada caranya. Pada akhirnya Bapak Ibu setelah semua proses, melamarlah saya. Singkat cerita, saya kemudian ditempatkan menjadi vikaris pendeta di satu jemaat. Bapak Ibu tahu, dari kondisi ekonomi yang sudah stabil pekerjaannya, saya lalu turun di bawah. Kan harus mengikuti jemaat ya. Saya bilang, Tuhan, saya tahu Tuhan yang memanggil saya, yang memilih saya, Tuhan yang akan menyediakan semuanya. Jalannya apa Bapak Ibu? Tidak langsung setelah saya berdoa dan saya langsung berubah, langsung ekonomi saya naik, kembali lagi seperti waktu saya bekerja swasta. Tidak. Tuhan mengizinkan saya ada di tengah situasi itu. Bekerja dengan segala keadaan, di tengah segala persoalan, karena Bapak Ibu waktu saya kerja swasta yang saya pikir hanya diri saya sendiri, masalah hidup saya, segala sesuatu yang datang pada saya. Ketika saya ada di jemaat, saya harus memikirkan diri orang lain, keluarga orang lain, keadaan orang lain. Kadang saya bercanda begini dengan adik, ini keriput di muka ini bukan karena persoalan sendiri, ini karena persoalan jemaat ini. Ini masalah jemaat lebih banyak dari masalah saya. Saya bilang, Tuhan, kadang begitu berat bebannya karena saya menghadapi begitu banyak macam orang dengan begitu banyak macam persoalan. Yang dulu waktu saya kerja swasta, peduli amat, masa bodoh. Ini harus saya pikir satu demi satu. Mereka makan apa, yang sakit-sakitnya bagaimana, apakah putus asa atau tidak, yang berduka masih kuat, semuanya Bapak Ibu. Begitu ya Pak Gembala Ibu. Harus kita pikir, saya bilang Tuhan, tolong saya. Apakah saya menyesal Bapak Ibu? Tidak. Hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu sebagai pendeta.
Dan saya bilang begini, Tuhan terima kasih banyak. Setiap hari Bapak Ibu, tadi di penyembahan udah mengalir air matanya. Saya bilang, Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih banyak memilih saya melewati jalan ini. Pendeta suka susah, tidaklah. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih banyak memilih saya melewati jalan berliku ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya kenal Tuhan. Saya melihat Tuhan yang hebat itu di hidup saya. Bahkan kalau saya berdiri di depan Bapak Ibu saudara-saudara, saya bilang, Tuhan kalau selesai khotbah, saya bilang begini, Tuhan terima kasih. Saya melihat Tuhan yang hebat di hidup saya. Tuhan terima kasih, karena saya tidak bisa. Tapi terima kasih, karena Tuhan membuat saya bisa. Betapa Tuhan mengagumkan Bapak Ibu, yang mempesona dalam hidup. Ketika saya merenungkan perjalanan hidup sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak menyesal, memikirkan siapa yang sakit, siapa yang berduka, tidak. Sebab dalam kesakitan jemaat, di tengah duka jemaat, di tengah persoalan-persoalan jemaat, dan hidup saya dibawa di lembah-lembah itu, saya melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir, bertindak, dan memenangkan orang-orang yang bergantung padanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan mengatakan seperti ini. Kalau Tuhan membawa kita di tengah lembah kelam, di badai kencang, di tengah situasi-situasi hidup yang mungkin menggoyahkan kita, tenanglah dengan Tuhan. Jangan bilang, Tuhan kenapa? Karena ingatlah ini, banyak kali Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, supaya kita menyaksikan dengan mata kita, perlindungan Tuhan lebih besar dan lebih hebat dari apapun yang ada di hidup kita. Kalau Tuhan bawa kita di lembah kelam, kita akan melihat hebatnya Tuhan menyertai kita melewati lembah itu. Kalau Tuhan membawa kita menghadapi badai kencang, Tuhan akan membawa kita melihat hebatnya Tuhan di tengah badai itu. Tuhan akan membuat kita dalam kesaksian hidup kita, membuat dunia melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Maria melakukannya. Karena itu Bapak Ibu, hari ini betul tidak? Kalau kita melihat Maria dan kesaksian hidupnya, apa yang kita lihat? Kita melihat Yesus Tuhan yang besar itu. Kasihnya besar, yang mau hidup, memberi hidupnya bagi kita. Supaya kita memiliki hidup yang ditebus. Menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Maria. Kita melihat betapa hebatnya Tuhan di dalam hidup Maria. Maka biarlah hidup kita pun mau kita persembahkan seperti Maria. Tiap-tiap kita akan berkata kepada Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Only stand the day is one, so we can sing and I can smile.